Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Hamda Fasya Putra dengan NPM 21150611101. Jadi pada video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari percobaan 2 praktikum jaringan komputer. Jadi di sini sudah terdapat eh, soalnya, yaitu membuat topologi dengan dua buah PC, lalu satu buah switch dan satu buah router. Jadi pertama-tama saya akan membuat topologinya dulu, yaitu dengan menggunakan dua buah PC, lalu router, lalu sebuah router dan sebuah switch. Jadi untuk komponen-komponen ini akan disambungkan dengan kabel copper straight through. Untuk portnya sendiri bisa dilihat pada wordnya, yaitu yang pertama itu dari PCA dulu. Sebentar. Pertama akan saya ganti namanya dulu menjadi PCA, lalu switch satu, lalu R1 dan PCB. Baik, setelah diganti, saya akan menyambungkan PCA ke switch satu ke di port fast Ethernet 0/6, yaitu seperti yang terdapat pada wordnya. Lalu dari switch satu ke router satu, yaitu dari fast Ethernet 0/5 ke gigabit Ethernet 0/0/1. Lalu dari router satu ke PCB, yaitu dari port gigabit Ethernet 0/0/0 ke PCB, yaitu fast Ethernetnya. Jadi selanjutnya adalah hmm, yaitu memverifikasi SDM, yang SDM atau namanya Switch Database Manager, jika dia menggunakan dua buah IP, yaitu IPv4 dan IPv6. Yaitu yang pertama di switch satunya masuk ke CLI. Jadi yang pertama itu adalah dengan mengetik show SDM prefer. Oh, enable dulu. Lalu show SDM prefer. Jadi bisa dilihat di sini sudah terdapat data-datanya. Selanjutnya adalah configure terminal. Setelah masuk ke mode konfigurasi ini, kita akan mengetik SDM prefer dual IPv4 and IPv6 V6 default, lalu N dan reload. Yes. Jadi ditunggu dulu untuk loadingnya. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke part 2-nya. Part satunya dulu. Jadi untuk part satunya ini men-setup topologi dan menginisialisasi device. Itu tadi sudah. Lalu selanjutnya configure device dan verify connectivity. Jadi yang pertama kita akan masuk ke step satu ini, yaitu assign static IP information to PC interface. Jadi di sini kita akan memasukkan IP address, subnet mask dan default gateway ke PCA dan PCB
Jadi sekarang kita akan masuk ke PCA, lalu ke desktop IP configuration. Jadi untuk PCA sendiri sudah bisa dilihat di tabel ini PCA-nya untuk IP address V4-nya yaitu 192.168.1.3, lalu subnet masknya 255.255.255.255.0 yaitu. Lalu default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk IP V6-nya untuk PCA yaitu adalah ini, kita copy saja. Itu 2001 DB8 ACAD 1313 lalu /64. Lalu untuk default gateway-nya itu FE8 1. Kita masukkan dulu. Lalu setelah di PC1 kita akan masuk ke PCA maksudnya, lalu kita akan masukkan ke PCB. Jadi kita masuk seperti tadi ke IP configuration, IPv4-nya untuk PCB yaitu 192.168.0.3. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk IPv6-nya bisa dilihat di sini yaitu 2001 DB8 ACAD 3/64. Lalu untuk default gateway-nya sama seperti tadi itu FE801. Lalu setelah ke PCA dan PCB, kita akan masuk ke tadi di step 1 masuk ke configure the router. Jadi kita akan masuk ke routernya untuk mengkonfigurasinya, masuk ke CLI. Jadi pertama itu kita akan masuk ke privilege accept mode dengan mengetikkan enable. Lalu kita masuk ke configuration mode dengan config terminal. Lalu kita akan mengubah nama dari routernya. Di sini kita akan mengubahnya menjadi R1 dengan cara hostname R1. Setelah itu kita akan menonaktifkan DNS lookup dengan cara no IP domain lookup. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan, kita akan menenkripsi passwordnya dengan cara enable secret class. Oh, tadi ada error, jadi kita ulang. No IP domain lookup. Oke, lalu kita akan enable secret class. Selanjutnya kita akan memasukkan password dan mengaktifkan login yaitu dengan line VTY 04. Lalu kita masukkan passwordnya yaitu Cisco, lalu login. Selanjutnya kita akan menenkripsi plain text passwordnya dengan cara service password encryption. Selanjutnya kita akan membuat banner yang akan memberikan peringatan kepada siapapun yang mengakses device yang tidak memiliki author, tidak memiliki
unauthorized, yang unauthorized. Jadi dengan cara banner MOTD unauthorized authorized users only. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dan mengaktifkan kedua buah interface yang ada pada router. Dengan cara yang pertama kita akan mengkonfigurasi dan mengaktifkan interface pada gigabit Ethernet 0/0/0 dengan cara interface gigabit 0/0/0. Jadi di interface ini kita akan memberikan IP address 92.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu selanjutnya kita akan memberikan IPv6 address, yaitu kita copy saja. Oke, selanjutnya kita akan ke default gateway-nya untuk IPv6 ini, itu FE081. Kita copy saja seperti tadi. Baik, selanjutnya no shutdown. Lalu kita exit. Lalu setelah selesai mengkonfigurasi di interface gigabit 0/0/0, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada interface gigabit 0/0/1 dengan cara seperti tadi, itu interface gigabit 0/0/1. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya ke IPv6-nya seperti tadi, address kita copy saja. Lalu ke default gateway-nya, itu IPv6 address. Kita copy lagi dan paste di sini. Lalu no shutdown, lalu exit. Baik, setelah kita mengkonfigurasi kedua interface tadi, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi interface description untuk setiap interface yang mengindikasikan jika device sudah terkoneksi, yaitu dengan cara yang pertama kita configure interface 0/0/1 dulu, yaitu interface gigabit Ethernet 0/0/1. Lalu description connected to fast Ethernet 0/5 on S1. Lalu kita exit. Selanjutnya ke interface gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu description connected
to host PCB. Kalau kita exit, hmm, setelah kita exit, untuk mengaktifkan IPv6 routing, kita akan memasukkan komen IPv6 unicast routing. Lalu kita akan meng-save configuration ke startup configuration file, yaitu dengan cara pertama kita exit dulu. Kita akan meng-save-nya dengan cara copy running config ke startup config. Lalu selanjutnya kita akan meng-set clock untuk routernya. Baik, jadi untuk selanjutnya kita akan mencoba dulu untuk mengeping dari PCB dengan command prompt ke PCA. Jadi untuk PCB kita akan masuk ke command prompt-nya, lalu kita akan ping ke PCA. Itu ping untuk IP address dari PCA tadi itu adalah 1.3. Oke, 192.168.1.3. Oke, masih time out. Kita lihat. Kita coba lagi. Ping. Kalau PCA tadi 1.3. Iya benar sih. 192.168.1.3. Masih time out. Sepertinya ada sesuatu yang belum pas. Baik, kita mungkin coba dulu untuk mengeping dari PCA sesuai untuk ini, yaitu mengeping PCB dari command prompt di PCA. Untuk PCB sendiri tadi IP-nya 03. Jadi ping terus 192.168.0.3. Typo. Maaf karena ada typo, jadi kita coba lagi 192.168.0.3. Oke, oke, masih time out. Baik, setelah saya coba-coba tadi ternyata untuk PCB-nya belum saya berikan apa namanya default gateway-nya.
Jadi baru PCA saja tadi terlupa. Jadi kita coba dulu. Kita coba lagi untuk ping ke PC2 yaitu 192.168.0.3. Ah, wow. Ping 192.168.0.3. Baik, sudah mendapatkan reply dari PC2-nya. Jadi kenapa ping tersebut sukses? Jadi untuk kenapa pingnya sukses yaitu sudah karena router sudah merouting ping traffic melewati kedua dua subnet. Jadi untuk jadi ping ini berhasil karena kita sudah mengkonfigurasi itu interface gigabit Ethernet 0/0/0 dan interface gigabit Ethernet 0/0/1 pada router. Sehingga ping dari PCA ke PCB tersebut dapat berjalan dengan baik. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke configure switch di step 3. Jadi yang pertama kita akan masuk ke switchnya dulu. Jadi yang pertama kita akan mengaktifkan privilege access mode-nya dengan cara enable. Selanjutnya kita akan masuk ke configuration mode dengan config terminal. Dengan config terminal. Selanjutnya kita akan mengubah nama dari switch-nya ke S1 yaitu dengan hostname S1. Selanjutnya kita seperti tadi itu akan menonaktifkan DNS lookup dengan cara no IP domain lookup. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dan mengaktifkan VLAN interface pada switch 1 yaitu dengan cara interface VLAN 1 lalu kita berikan IP address untuk switch 1 seperti pada tabel ini switch satunya yaitu 192.192.168.1.2. Jadi dengan IP address 192.168.1.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya no shutdown, lalu kita exit. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi default gateway untuk switch S1. Itu IP default gateway 192.168.1.1. Oh, kita masuk dulu ke config 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 terminal. Lalu kita masukkan default gateway IP default gateway 192.168.1.1, lalu kita exit lagi. Lalu selanjutnya kita akan memverifikasi dari PCA kita ping ke PCB, lalu dari switch 1 kita ping ke PCB juga. Jadi selanjutnya kita akan coba ke PCA, kita ping ke PCB seperti tadi, itu ping 192.168.0.3. Yap, berhasil mendapatkan reply dari PCB. Selanjutnya kita masuk ke switch 1, kita coba untuk ping ke PCB 192.168.0.3. Baik, jadi
Sukses kita lihat untuk pingnya. Selanjutnya kita coba untuk ke display IP route dengan cara kita masuk ke routernya. Kita coba untuk show IP route, show IP route. Baik, bisa dilihat sini sudah ada untuk IP route-nya. Mungkin selanjutnya akan langsung ke ini ke display interface brief di switch. Kita lanjut ke switch lagi dengan cara show IP interface brief. Baik, bisa dilihat di sini untuk fast Ethernet yang digunakan yaitu fast Ethernet 0/5 dan 6 itu dalam kondisi up. Lalu di sini juga em, kita cek dulu untuk yap di switch satu yang digunakan yaitu fast Ethernet 0/5 dan 0/6 dalam kondisi up. Baik, setelah kita melihat IP briefnya, selanjutnya IP brief. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke reflection question. Yang pertama itu if G slash 0/0/1 interface show that it was an administrative down, what interface configuration command would you use to turn the interface up? Itu jika antarmuka Gigabyte Ethernet 0/0/1 itu secara administratif ini tidak aktif atau down. Jadi in- dengan menggunakan command interface configuration apa kita akan menaikkan atau mengaktifkan interface tersebut. Jadi untuk komennya sendiri yaitu dengan config dengan no shutdown. Jadi untuk kita bisa menggunakan komen tersebut untuk menyalakan atau membuat state yang awalnya down menjadi up. Lalu selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu what would happen if you had incorrectly configured interface G0/0/1 on router with an IP address of 192.168.1.2, yaitu apa yang akan terjadi jika kamu salah mengkonfigurasi interface 0/0/1 pada router dengan IP address 192.168.1.2, yaitu PCA tidak akan bisa untuk mengeping ke PCB. Hal ini dikarenakan PCB berada pada jaringan yang berbeda dari PCA yang memerlukan router gateway default untuk merutekan paket-paket ini. Jadi untuk PCA sendiri dikonfigurasi untuk menggunakan alamat IP 192.168.1.1 dan untuk router gateway default. Namun alamat ini tidak ditetapkan ke perangkat apapun di LAN. Jadi paket apapun yang perlu dikirim ke gateway default untuk routing tidak akan bisa mencapai tujuannya. Baik, jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.